Ya, baik. Terima kasih Mas Sidik atas penyampaian materi daftar hitamnya. Baik, Bapak Ibu, kita punya waktu sekitar 15-20 menit untuk menjawab pertanyaan kepada Mas Frama dan Mas Sidik. Saya akan share screen pertanyaan yang sudah disampaikan Bapak Ibu sekalian melalui link Slido ya. Nah, ini pertanyaan, saya akan bacakan pertanyaan yang ada namanya dulu ya Bapak Ibu ya. Berkaitan, nah pertanyaan pertama ini dari Cilacap untuk Mas Sidik gitu ya, bagaimana supaya Amel bisa menampilkan data pembayaran masing-masing paket? Langsung jawab aja ya Mbak Rahma ya. Ya, silakan langsung. Baik, jadi untuk data pembayaran ini memang perlu diintegrasikan dengan sistem keuangan di daerah masing-masing gitu ya. Jadi kalau di Cilacap keuangannya pakai misalkan sistem di daerahnya, nah itu yang diintegrasikan dengan Amelnya. Jadi nanti bisa muncul data keuangan di fitur Amelnya. Kira-kira begitu Mbak Rahma. Baik, terima kasih Mas Sidik. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Rio untuk Mas Frama nih Mas. Apabila tidak menggunakan APBD atau APBN, bagaimana cara mengembalikan dana yang dikeluarkan pihak swasta pada pembangunan infrastruktur KPBU? Ya, baik. Terima kasih Pak Rio atas pertanyaannya. Betul, memang tidak serta-merta gitu ya, pembangunan infrastruktur KPBU itu gratis, tidak menggunakan APBN atau APBD. Ada dua metode pengembalian investasi, yaitu yang pertama itu adalah tarif atau pengguna membayar, dan kedua itu adalah AP atau Availability Payment. Atau latihan hingga misi operasional. Kalau tarif itu bisa dicontohkan adalah infrastruktur jalan tol. Yang melewati itu akan membayar kepada badan usaha sebagai pengembalian investasi. Itu pengembalian pertama. Yang kedua adalah AP atau Availability Payment, yaitu adalah jadi semacam pemerintah itu menganggarkan APBN atau APBD-nya untuk membayar ketersediaan layanan yang dibangun. Jadi misalkan semacam menyicil gitu ya. Misalkan ada pembangunan infrastruktur yang nilainya 200 miliar gitu ya. Namun dengan skema KPBU ini bisa menjadi mungkin gitu ya 25 miliar selama 10 tahun. Sehingga layanan infrastruktur tersebut tetap ada namun tidak membebankan APBN atau APBD dengan belanja infrastruktur yang nilainya cenderung mahal. Sehingga anggaran bisa lebih lambat dan juga dapat digunakan untuk keperluan utama lain. Mungkin begitu, Bapak. Ada dua metode pengembangan investasinya sebagaimana saya dijelaskan. Terima kasih, Mbak Rahma. Baik, terima kasih Mas Rama, sudah sangat jelas penjelasannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya berkaitan dengan daftar hitam. Pertanyaannya untuk Mas Sidik, untuk pemenang tender cepat jika peserta mengundurkan diri pada saat penetapan pemenang atau penyedia tidak menandatangani kontrak, apakah dikenakan sanksi daftar hitam? Ya, sesuai regulasi ya dikenakan sanksi daftar hitam. Karena tadi sudah masuk klausulnya ya untuk peserta pemilihan yang tidak menandatangani kontrak. Ya, baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Jombang. Mengapa ada penyedia dikenakan sanksi daftar hitam oleh instansi dan sudah dinonaktifkan oleh LPSE terkait, tetapi di LPSE lain penyedia tersebut masih aktif? Baik, jadi SPSE ini kan sifatnya terdistribusi ya. Nah, di dalam penetapan sanksi daftar hitam oleh LPSE yang bersangkutan, akunnya itu sudah dinonaktifkan, tetapi dinonaktifkannya itu bukan berarti penyedia tidak bisa mengakses akunnya. Jadi akunnya itu tetap dapat diakses oleh penyedia tersebut, tetapi penyedia tersebut tidak dapat mengikuti proses pemilihan. Jadi memang kalaupun sudah dinonaktifkan oleh LPSE tersebut, penyedianya masih tetap bisa dapat aktif masuk ke dalam akunnya di dalam SPSE-nya, tetapi bukan berarti dia mengikuti proses pemilihan. Kira-kira begitu, Mbak.
Baik, terima kasih Mas Sidik. Nah ini pertanyaan Bu Ika ini berkaitan dengan Amel yang belum proses aktivasinya belum dilaksanakan begitu ya Mas? Ini langsung dijawab aja oleh Mas Sidik atau bagaimana Mas? Oke, langsung jawab aja, nggak apa-apa. Ya, jadi memang Amel ini karena sekarang sudah embed di dalam SPSE versi 4.5, maka fiturnya pun menyesuaikan pembaruan dari SPSE 4.5 tersebut. Jadi kalau sudah mengajukan pembaruan, maka fitur Amelnya bisa diaktifkan dengan cara mengajukan permohonan untuk pengaktifan Amel. Namun memang demikian, terkait dengan pengaktifan ini cukup banyak yang mengajukan dan satu persatu tim helpdesk SPSE membantu untuk mengaktifkan fitur Amel. Namun demikian memang SPSE versi 4.5-nya sendiri juga ada beberapa perbaikan, sehingga memang secara paralel sambil mengaktifkan, kami juga memperbaiki atau menyesuaikan konfigurasi dari Amelnya sendiri terhadap pembaruan build version dari SPSE versi 4.5-nya sendiri. Nah, jadi nanti mohon menunggu Bu Ika Sari ini dari mana, nanti Mbak Rahma tolong dicatat ya. Bu Ika Sari, kita akan coba cek posisi antrian pengaktifan Amelnya sudah sampai di mana itu ya, nanti coba kita bantu aktifkan. Nah, terkait dengan pelatihannya nanti mungkin bisa diadakan di lain kesempatan ya, terkait dengan ada 5 meter kelengkapan fitur Amelnya itu sendiri gitu. Baik, terima kasih Mas Sidik ya. Untuk Ibu Ika Sari, dan ini ada yang menyampaikan tanpa nama juga ya, terkait Amel yang belum diakses, nanti bisa menyampaikan asal instansinya dari mana begitu ya, dari di kolom chat agar bisa kami cek. Khawatirnya ada standar yang belum dipenuhi oleh SPSE Bapak Ibu sekalian gitu. Kemudian ini berkaitan dengan kegunaan Amel untuk Pemda, tadi sudah dijelaskan ya Mas Sidik ya, untuk Monef PBJ begitu ya Mas Sidik. Ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Carudi terkait PBJ yang diproses melalui bela pengadaan atau toko daring, apakah secara otomatis termonitoring pada aplikasi Amel? Nah, ini kita lagi on progress ya untuk memastikan bela pengadaan atau toko daring secara otomatis termonitoring di aplikasi Amel. Kalau saat ini yang sudah dipastikan masuk itu adalah proses yang ada di SPSE dan e-purchasing gitu ya, terkait dengan realisasinya. Namun demikian terkait dengan perencanaannya yang akan direncanakan di bela pengadaan atau toko daring itu sebetulnya sudah termonitor karena datanya diambil dari sirupnya itu sendiri gitu. Tapi kalau untuk realisasinya ini masih dalam tahap pengembangan. Oke. Baik, terima kasih Mas Sidik, sudah cukup jelas ya Pak Carudi. Kemudian pertanyaan dari Bapak atau Ibu Eka Herwin untuk berkaitan dengan hasil pengolahan data dari Amel, apakah bisa di-generate dalam format Excel atau hanya ditampilkan di aplikasi? Ya, data yang ada di Amel ini sudah bisa di-generate dalam format Excel ya, jadi bisa digunakan untuk bahan pelaporan bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak hanya di aplikasi, sudah bisa diunduh juga. Ya, sudah jelas ya Pak Eka. Jadi untuk proses unduhnya ini sudah tersedia dalam format Excel di Amel. Kemudian ini berkaitan dengan integrasi Sakti tadi sudah dijelaskan ya oleh Mas Sidik ya Mas ya, masih on progress. Nah, kemudian pertanyaan terbaru dari berkaitan dengan daftar hitam, apabila berkontrak tanggal 24 Maret, di daftar LKPP muncul tanggal 25 Maret, tetapi berlaku dari tanggal 18 Maret, apakah langsung putus kontrak? Ya, jadi yang dijadikan patokan itu adalah tanggal SK penetapannya, bukan tanggal tayang di dalam Inaproknya. Jadi kalau memang berkontraknya tanggal 24 ya,
ternyata di kemudian hari ya, bisa 1-2 hari berikutnya ternyata dapat info bahwa penyedia tersebut sebelum tanda tangan kontrak ternyata ditetapkan sebagai penyedia yang terkena sanksi daftar hitam, maka konsekuensinya kontrak yang sudah ditandatangani setelah penetapan itu tidak lagi bisa dilanjutkan sehingga langsung diputus kontraknya. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Mas Sidik. Untuk beberapa pertanyaan yang melalui fitur Slido sudah dibacakan. Bagi Bapak Ibu yang mau langsung bertanya kepada Mas Frama dan Mas Sidik, mumpung masih tersedia waktu sekitar 5-10 menit, silakan. Ya, ini yang sudah mengajukan fitur Raise Hand ada Pak Guntur Wiranata. Silakan Pak Guntur untuk dinyalakan mikrofonnya. Halo, selamat pagi Bu Rana. Ya, pagi Pak. Selamat pagi Pak Sidik. Izin Bapak mau bertanya terkait dengan daftar hitam. Itu apakah pada saat kita melakukan pengenaan daftar hitam itu selain dengan KTP nomor 4 ya Pak ya, dan 2021, apakah PP 5 tahun 2021 itu pasal 428 ayat 1 dan 2-nya itu kita berlakukan ya Pak? Saya kira itu pertanyaannya Pak. Terima kasih. Ya, bagaimana Mas Sidik? Terdengar nggak Mas Sidik? Maaf Pak, agak kurang jelas tadi pertanyaannya. Kayaknya Gimana ya? Ada suara bising mungkin Pak di belakangnya, mungkin agak dibesar suaranya. Salah cek. Kedengaran ya Pak? Iya, silakan Pak. Ya, terkait dengan pengenaan daftar hitam ini Pak, untuk penyedia itu apakah kita kenakan dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 khususnya pada pasal 1 dan pasal 2 Pak? Apakah itu kita dilakukan juga dengan KTP nomor 4 tahun 2021 itu Pak? Itu Pak. Oh, terkait PP ya Pak? Iya, itu Pak. PP-nya terkait PP-nya tentang apa ya Pak? PP-nya itu tentang penyelenggaraan perizinan apa ya? Bersiko ya, perjalanan berusaha bersiko itu ya Pak. Oh ya, saya juga belum tahu Pak itu PP-nya tentang apa ya Pak. Jadi kalau terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah, kalau penetapan sanksi daftar hitam ya berdasarkan Perpres nomor 12 tahun 2021 dan peraturan LKPP nomor 4 tahun 2021. Itu saja sih Pak. Tapi kalau misalkan nanti di PP itu ada ketentuan, nanti mungkin kita bisa pelajari lagi Pak. Saya belum dapat info itu PP-nya tadi nomor berapa Pak? Nanti coba saya cek juga. PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, Pak. Oh, terkait perizinan ya, Pak? Iya. Jadi kan di situ ada di pasal 428, pasal 1 dan pasal 2. Itu bunyinya apa, Pak? Pasal 1-nya itu pelaku usaha yang mendapatkan sanksi administratif berlaku pencabutan SBU konstruksi masuk dalam daftar hitam perusahaan termasuk PJBU dan PJTBU. Pasal yang kedua, pelaku usaha yang mendapatkan sanksi administratif berupa pencabutan SBU konstruksi sebagai dimaksud pada ayat 1 dapat melakukan permohonan perizinan berusaha baru paling cepat 3 tahun setelah perizinan berusahanya dinyatakan dicabut. Begitu Pak, bunyinya Pak. Oh, itu terkait dengan perizinannya mungkin Pak ya? Iya. Kalau dalam proses pemilihan barang jasa kan tidak mencabut perizinan Pak. Artinya ketika sebuah perusahaan, gitu ya, pelaku usaha dalam konteks melakukan proses pemilihan, gitu ya, sebagai peserta ataupun sudah ditetapkan sebagai penyedia dan kemudian terkena atau dikenakan sanksi daftar hitam, itu tidak mencabut perizinan yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut, Pak. Nah, kalau yang terkait dengan tadi yang Bapak sampaikan, itu kan terkait dengan perizinannya, Pak.
Jadi ada pencabutan perizinan ya, regulasinya itu mengatur terkait dengan mekanisme terkait dengan perizinan, terutama kalau tadi saya simak terkait konstruksinya ya Pak ya. Artinya kalau ada penyedia yang terkena daftar hitam pengadaan barang dan jasa, tidak serta-merta izinnya dicabut Pak. Jadi dia hanya terkena larangan mengikuti paket pengadaan barang jasa pemerintah. Artinya kalau penyedia tersebut mengerjakan paket pengadaan di luar pemerintah, ya silakan saja, tidak ada isu Pak seperti itu. Tapi kalau dia mau ikut paket lain di pemerintahan itu tidak dibolehkan. Kira-kira begitu Pak. Siap. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih infonya Pak. Nanti juga saya coba pelajari lagi Pak terkait dengan PP tersebut Pak. Siap. Terima kasih Pak Guntur atas pertanyaannya. Nanti semoga ada ditindaklanjuti ya Mas Sidik ya nanti ya. Ada informasi lanjutan. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan melalui fitur raise hand lagi ada Pak Made Artana. Silakan Pak Made. Oke, terima kasih. Mohon izin Pak Sidik, kami bertanya mohon arahan berkaitan dengan tahapan atau BPK. Arah dari presentasi tadi itu langsung kita pada penetapan. Yang ingin kami tanyakan apakah temuan APIP atau BPK berupa konsep atau yang nantinya akan dipinalkan tersebut, apakah di dalam konsep temuan tersebut atau dalam rekomendasinya menyatakan penetapan daftar hitam sebagai salah satu rekomendasi, itu yang menjadi dasar kita sehingga kita langsung ke tahapan penetapan, atau bahwa paket pengadaan tersebut merupakan objek daripada pengawasan dan ditemukan ketidaksesuaian daripada kontrak atau kontrak tidak dapat diselesaikan, itu sudah cukup sebagai kesimpulan bahwa kami langsung ke penetapan. Artinya harus secara eksplisit atau tertulis seperti itu yang dimaknai sebagai penetapan atas temuan daripada APIP atau BPK tersebut, atau dari kondisi dari temuan tersebut sudah bermakna bahwa itu adalah temuan BPK atau APIP. Terima kasih. Baik Pak Made, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Memang terkait dengan penetapan sanksi daftar hitam atas temuan BPK atau APIP ini, filosofinya adalah mempercepat proses dari tahapan-tahapan yang sudah diatur sebelumnya. Artinya kita tidak melakukan dua kali proses yang dilakukan dengan materi atau substansi yang serupa. Dalam penetapan sanksi daftar hitam sudah diberikan tahapan-tahapan untuk memastikan kebenaran dari usulan penetapan sanksi daftar hitam. Jadi kalau misalkan normalnya sebelum ada pemeriksaan, baik dalam proses pemilihan maupun setelah pemilihan selesai dan berkontrak, kemudian diketemukan unsur-unsur yang dapat dikenakan sanksi daftar hitam, maka tahapan tadi diberlakukan, Pak. Nah, tetapi ketika ini menjadi temuan, ya seringkali proses temuan ini kan setelah kontrak berakhir bahkan gitu ya. Umumnya biasanya di tahun anggaran H+1-nya gitu ya, ada dilakukan audit terhadap tahun anggaran sebelumnya, kemudian ditemukan hal-hal yang menurut pemeriksa, ya baik BPK maupun APIP itu ternyata perlu dikenakan sanksi daftar hitam. Nah, makanya bukan dari konsep kemudian dilakukan tahapan lagi atau dari konsep langsung ditetapkan, tapi menunggu keputusan finalnya, Pak. Karena ketika bicara konsep ini kan baru tahapan awal ya. Masih dimungkinkan dilakukan proses-proses yang mungkin serupa seperti tahapan yang sudah ada, tetapi tidak mengacu kepada mekanisme tahapan tersebut. Artinya tentu saja kita
yakin bahwa teman-teman pemeriksa ini profesional ya, dan dalam melakukan pemeriksaan tentu mempertimbangkan berbagai macam aspek. Bisa saja proses administrasinya, bisa jadi dalam pelaksanaan kontraknya, ataupun mungkin hasil dari kontrak itu sendiri, Pak. Jadi ketika nanti ada temuan, maka tanggung jawab pengusulan itu ada kepada BPK atau APIP yang memberikan rekomendasi. Yang tentu saja mereka pasti sudah melakukan serangkaian proses sesuai dengan SOP dan ketentuan, yang mana ketika menerapkan sanksi itu, kita dapat melanjutkannya, ya, PA-KPA dapat langsung menindaklanjuti dengan SK. Sehingga tidak perlu lagi dilakukan proses dari awal gitu ya, diusulkan lagi dan lain sebagainya gitu, yang akan berpotensi kepada tadi pertanyaan sebelumnya, Pak. Ada SK-nya kemudian tayangnya kapan, bahkan ketika sudah ada diusulkan untuk dikenakan sanksi daftar hitam tapi tidak kunjung dikenakan SK karena PA-KPA merasa belum ada tahapan yang dilakukan. Di dalam peraturan ini dijelaskan, dipermudah bahwa ketika sudah ada keputusan atau rekomendasi dari BPK maupun APIP, maka PA-KPA dapat langsung menetapkan sanksi daftar hitam, ya. Karena di dalam SK-nya itu pasti ada dasarnya, Pak. Dasarnya ya tadi temuan dari BPK APIP-nya itu, Pak Made. Nah, dari situ ditetapkan. Nah, setelah ditetapkan, maka langsung PA-KPA menindaklanjutinya dengan menayangkan sanksi daftar hitamnya dalam daftar hitam nasional. Kira-kira begitu, Pak Made. Mohon izin, artinya apabila di dalam kondisi dan kesimpulan dari temuan tersebut menyatakan penyedia tidak melaksanakan kontrak sesuai dengan isi-isi perjanjian yang merupakan salah satu indikasi penetapan daftar hitam tersebut, itu sudah boleh langsung kita masuk ke dalam tahapan penetapan, atau harus di dalam rekomendasinya mereka menulis ajukan daftar hitam. Ini mohon arahan. Jadi sebaiknya memang dalam rekomendasinya itu clear, Pak, kenapa penyedia itu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi daftar hitam. Kan tentu harus ada klausul yang dikenakannya, Pak. Misalkan tadi bahwa hasil pemeriksaan ditemukan bahwa penyedia tidak melaksanakan kontrak gitu ya, sehingga diusulkan untuk dikenakan sanksi daftar hitam. Ini kan bagian dari mekanisme pengawasan dari pelaksanaan pekerjaan khususnya dalam pengadaan barang jasa itu sendiri, Pak. Idealnya kalau bicaranya penyedia tidak menyelesaikan kontrak, seharusnya dari awal PPK sudah bisa mengusulkan sanksi daftar hitam itu. Tapi mungkin saja ada satu dan lain hal sehingga PPK tidak langsung menetapkan, dan itu baru diketemukan berikutnya, Pak, atau kemudian hari oleh pemeriksa tadi, Pak, sehingga itu yang kemudian dipastikan untuk diberikan rekomendasi untuk tayang ke dalam daftar hitam berdasarkan temuan BPK APIP tadi. Jadi memang perlu dipastikan juga, makanya ketika konsep itu tentu kan tidak langsung kita terima ya, Pak. Ada kesempatan untuk menjawab konsep temuan, apakah memang betul harus dikenakan, dan klausul mana yang nanti akan dikenakan untuk penetapan sanksi daftar hitamnya. Karena nanti dalam SK-nya itu dasarnya adalah keputusan BPK ataupun APIP-nya. Kemudian nanti di situ juga ada isian yang harus diinputkan oleh PA-KPA terkait dengan klausul mana yang dikenakan, dan ini akan berakibat terhadap masa berlaku yang mana yang nanti akan ditetapkan juga, Pak. Gitu. Jadi kalau dulu di regulasi sebelumnya itu kan dipukul rata, pokoknya semua 2 tahun. Kalau sekarang kan ada yang 2 tahun, ada 1 tahun. Jadi kita harus memastikan dia itu terkenanya di yang mana. Apakah nanti yang di 2 tahun atau 1 tahun. Kira-kira begitu, Pak Made. Siap, terima kasih banyak informasinya, Pak Sidik. Sama-sama, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Made, Mas Sidik atas pertanyaan dan jawabannya. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkinnya sudah dibacakan semua. Untuk sebelum kita menutup acara hari ini, kita akan menyampaikan ada review terkait pelaksanaan kegiatan dispenser yang sudah dilaksanakan selama 7 hari, gitu ya, sampai dengan hari ini.
Untuk review tersebut akan dibacakan nanti akan disampaikan oleh Mbak Wening Diah Capriani Hapsari Dewi berkaitan dengan review pelaksanaan dispenser. Untuk Mbak Wening ini kebetulan seorang analis kebijakan muda di Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan. Baik, untuk waktunya kami persilakan Mbak Wening. Terima kasih Rahma atas waktunya. Baik, tidak terasa ya Bapak Ibu, sudah hampir di penghujung acara dispenser hari ini yang juga merupakan penutup ya, acara dispenser penutup di session 1 ini. Alhamdulillah Bapak Ibu peserta masih setia nih sampai siang hari ini meskipun puasa ya di bulan Ramadan. Dan juga terima kasih banyak atas peran aktif dalam kegiatan dispenser ini. Ya tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Rahmat, sebelum acara ini nantinya secara resmi akan ditutup oleh Bapak Direktur Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan, Bapak Fadli Arif, saya akan sedikit menyampaikan review atau wrap up dari session 1 di acara dispenser. Mungkin di next slide. Oke. Latar belakang dari dilaksanakannya kegiatan dispenser ini tentunya ada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah dan perubahannya. Kemudian ada juga aturan turunannya yaitu Perlem LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan. Kemudian juga Perlem LKPP nomor 1 tentang organisasi dan tata kerja LKPP, kemudian juga ada peraturan-peraturan lain yang lebih terkait dengan Renstra LKPP dan juga Renstra Kedeputian kami di Deputi 2, yaitu Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi. Di mana sebenarnya memang khususnya di Direktorat PMEP ini memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi atau menyebarluaskan pemahaman terkait pengadaan barang jasa pemerintah, terutama terkait perencanaan pengadaan. Mungkin next slide. Nah, konsep kegiatan dispenser ini sebenarnya lebih ke arah diskusi ya. Dari namanya dispenser, diskusi perencanaan. Jadi kita memang membuka ruang diskusi untuk mendiskusikan terkait dengan kebijakan perencanaan, kemudian juga monef pengadaan, serta ada materi terkait teknis, dan juga disisipi dengan materi-materi pengadaan lainnya. Mungkin di sesi ini ada KPBU, kemudian ada daftar hitam, dan di sesi-sesi sebelumnya juga ada materi lain yang tentunya tidak kalah menarik dari yang sudah disampaikan. Kemudian juga kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Kamis, jadi rutin tiap minggu, tiap hari Kamis selama 2 jam dengan topik yang beragam, yang juga disiarkan selain dari Zoom, juga ada dari kanal YouTube. Kemudian juga pertanyaannya ini dibuka secara langsung ya, jadi Bapak Ibu seperti tadi bisa mengajukan pertanyaan melalui fitur raise hand, dan juga melalui kolom chat Zoom ataupun YouTube. Jadi memang interaksinya, kita membuka interaksi sehingga Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan nyaman. Kemudian di setiap acara ada kuis yang tentunya berhadiah dan menarik tentunya ya. Mungkin kemarin-kemarin Bapak Ibu sudah ada yang menang dan di hari ini juga ada kuis ya yang berhadiah. Kemudian nanti hasil diskusi dari sesi pertama sampai dengan sesi hari ini akan dirangkum ke dalam FAQ yang nanti ditayangkan FAQ-nya ini di website PMEP. Sehingga nanti mungkin Bapak Ibu bisa melihat kembali setelah FAQ-nya ini ditayangkan, bisa di-review kembali. Nah, ini dia wrap up-nya. Memang kegiatan dispenser ini sudah dilaksanakan dari tanggal 10 Maret sampai dengan hari ini 21 April. Sebenarnya masih ada satu hari Kamis lagi ya, minggu depan, tanggal 28 April. Tapi pasti sudah banyak Bapak Ibu yang cuti karena menjelang Idul Fitri ya. Sehingga cukup 7 sesi dispenser atau 7 minggu saja untuk yang sesi pertama. Jadi ibarat TV series, ini sudah ending dari session 1.
Mungkin nanti ada sesi 2 yang pasti tidak kalah menarik. Kemudian di sesi pertama ini jumlah materi yang disampaikan ada 13 materi dengan jumlah peserta total 3.924 peserta. Yang mana ada 1.191 anggota atau 1.191 dari grup Telegram, dan rata-rata dari peserta Zoom yang hadir setiap minggunya ada 300 orang. Alhamdulillah ya, ini banyak loh. Antusiasmenya tinggi ternyata untuk acara dispenser ini. Kemudian selanjutnya, nah ini dari daftar materi, rekap materi yang sudah disampaikan dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-7. Di minggu pertama disampaikan mengenai gambaran umum perencanaan dan risiko-risiko dalam pengadaan yang disampaikan oleh Bapak Heldi. Kemudian di minggu kedua ada terkait identifikasi kebutuhan dan pengadaan, dan juga paparan terkait keterbukaan informasi publik yang dikecualikan dalam PBJP. Kemudian di minggu ketiga juga ada penetapan jenis dan cara pengadaan, serta tips dan trik penggunaan akun admin PPE. Kemudian di minggu keempat ada pemaketan dan konsolidasi paket pengadaan, serta paparan terkait penilaian angka kredit. Jadi memang materi yang kami sampaikan ini beragam ya, tidak hanya terkait perencanaan pengadaan, tetapi juga ada materi-materi lain yang tentunya diharapkan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Seperti hari ini juga ada aplikasi Amel dan juga skema KPBU. Jadi bisa menambah pemahaman Bapak Ibu sekalian dalam terkait pengadaan barang jasa pemerintah. Mungkin next slide. Nah, ini kita lihat nih, terima kasih juga Bapak Ibu atas feedback yang sudah diberikan di setiap pelaksanaan kegiatan. Ini sudah kami rangkum tanggapan dan masukan yang Bapak Ibu berikan. Alhamdulillah ini nilainya baik di atas 90% rata-rata. Terkait bagaimana pendapat Anda terhadap penyampaian materi oleh narasumber. Alhamdulillah 98% menjawab bagus. Tuh. Dan ya meskipun mungkin pasti ada kurang-kurangnya, dan dari kekurangan itulah yang akan kami tingkatkan di. Kemudian bagaimana Anda terhadap waktu pelaksanaan kegiatan ini? 94% menjawab bagus. Hanya 6% yang menjawab kurang. Ya mungkin kalaupun kurang mungkin ini ya, karena biasa seharian terkadang kalau kegiatan sosialisasi. Namun kegiatan seharian ini pun juga kan terkadang tidak efektif, itu hanya 2 jam, maksimal pun 3 jam. Kemudian bagaimana pendapat Anda terhadap waktu materi yang diberikan? Alhamdulillah 95% juga menjawab baik, menjawab bagus. Jadi memang kita melihat, terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu semua terhadap kegiatan ini. Kita bisa melihat bahwa memang kegiatan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan diharapkan nanti feedback ini yang bisa memberikan perbaikan ke kami juga gitu untuk acara yang selanjutnya. Mungkin demikian ya Mbak Rahma yang dapat disampaikan terkait dengan review ataupun laporan dari kegiatan dispenser selama 7 minggu ini. Mungkin kita kembalikan ke Mbak Rahma selaku MC. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Mbak Uning atas review pelaksanaan di acara dispenser selama 7 minggu ini ya. Luar biasa sekali, feedbacknya juga luar biasa. Positif sekali ya Mbak Uning untuk peningkatan kegiatan dispenser ke depannya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi juga saya sudah tanya-tanya nih ke narasumber ya berkaitan dengan penanya terbaik yang nanti akan mendapatkan hadiah. Tadi sudah disampaikan bahwa pemenang untuk penanya terbaik adalah Bapak Made. Selamat kepada Bapak Made, silakan Pak nanti disampaikan alamat instansinya untuk pengiriman hadiahnya. Nah untuk penyampaian pemenang di Telegram nanti ditunggu saja ya Bapak Ibu, kuisnya akan disampaikan oleh Mas Enggar. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, agenda selanjutnya adalah penutupan dari Bapak Fadli Arif selaku Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan. Kepada Bapak Fadli Arif dipersilahkan. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita bersama. Yang sangat saya hormati Bapak Ibu peserta kegiatan dispenser ya, yang telah mengikuti kegiatan dispenser selama 7 episode ya di dalam sesi pertama ini. Ini suatu kegiatan yang menurut saya bisa sebagai inovasi untuk kita bisa bertemu, berdiskusi, membicarakan hal-hal terkait dengan bidang kerja kita gitu ya. Ada peribahasa yang mengatakan rencana tanpa perencanaan hanyalah sebuah impian gitu. Nah, oleh karena itu memang untuk kita bisa mewujudkan rencana kita, dibutuhkan kemampuan untuk membuat perencanaan yang baik. Nah, mudah-mudahan kegiatan dispenser yang sudah dilakukan selama 7 sesi ini bisa sekurang-kurangnya menambah kompetensi kita, mengurangi gap kompetensi kita ya di dalam perencanaan. Sehingga tugas-tugas perencanaan yang dibebankan kepada kita itu akan bisa kita laksanakan dengan baik. Ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim perencanaan, timnya Pak Helbi, ya, yang telah mendesain dan menyiapkan acara ini ya dengan baik. Tadi juga sudah disampaikan hasilnya lumayan baik ya, banyak yang puas, tapi tentu memang tidak mungkin ada yang sempurna ya. Dan justru adanya penilaian yang kurang itulah yang kemudian memicu kita untuk bisa membuat lebih baik lagi. Seperti disampaikan tadi, harapan saya tentunya adalah ke depan ya Bapak Ibu kemudian sudah bisa menambah kompetensinya. Hasil nanti sirupnya juga akan semakin baik ya. Karena kalau kita lakukan penelitian saat ini di dalam sirup yang ada gitu ya. Kalau kita kuliti satu-satu ternyata masih banyak ya sirup kita itu yang masih salah-salah lah gitu ya. Salah dalam menempatkan jenis barang jasanya, salah menempatkan tagging PDN-nya, begitu juga tagging UMK. Ke depan kita juga akan menambahkan lagi yang namanya tagging SPP ya. Kemudian ada lagi pokoknya yang tujuan pengadaan itu nanti akan kita tambahkan. Jadi tantangannya ke depan akan lebih banyak lagi. Nah, kemudian juga saya sampaikan terkait dengan perkembangan terakhir dengan adanya Impres nomor 2 tahun 2022 di mana salah satu dari Impres 2000 Impres adalah diwujudkannya integrasi sistem ya, mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima. Nah, integrasi sistem perencanaan itu kalau dilihat dari rangkaiannya merupakan sistem kedua ya setelah penganggaran gitu ya. Dan bahkan perkembangan pagi ini ya Bapak Ibu yang di daerah gitu akan dimungkinkan kembali juga memanfaatkan SIMDA-nya ya. Jadi nanti akan ada semacam terhubung seperti sirup, SIMDA dan SIPD-nya. Jadi diharapkan SIMDA ya, atau SIMRAL yang ada itu bisa menjadi komplementer dari SIPD-nya. Jadi itu akan dihidupkan lagi. Mudah-mudahan dengan demikian proses pengisian sirup dan perencanaan nanti akan bisa tambah lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan juga modelnya juga kita tingkatkan ya, tidak hanya seperti yang lalu-lalu ya, kita akan coba integrasikan seperti sirup dengan SIPD sehingga itu juga akan memudahkan Bapak Ibu di dalam melakukan tugas-tugas perencanaan khususnya juga dalam pengisian sirup gitu ya. Harapan kami juga tentunya adalah bagi para JFPBJ yang ikut di acara ini akan semakin aktif gitu ya di dalam membantu PPK atau PAKPA di dalam melakukan proses perencanaan pengadaan.
tentunya kita harapkan bahwa kegiatan ini tidak berhenti di 7 episode ini gitu ya, tapi memang perlu jeda gitu ya. Jeda ini untuk memberikan kesempatan bagi tim untuk meng-create yang lebih menarik lagi gitu ya, untuk meng-create yang lebih menarik lagi, dan bahkan bisa perlu kemudian tim harus menyampaikan semacam kuesioner kepada Bapak Ibu ya, kira-kira materi apa yang menarik sebenarnya atau yang dibutuhkan untuk sesi berikutnya ya. Jadi desainnya memang seperti drama Korea ini ya, dibikin episode-episode supaya lebih menarik ke depannya. Jadi supaya lebih penasaran. Jadi harapan kita ke depan kita bisa lebih dalam lagi, lebih detail lagi, lebih fokus, lebih seru, tapi tetap mempertahankan sistem komunikasi yang santai dan sederhana ini gitu ya. Karena kalau tidak roh dispensernya nanti kemudian menjadi hilang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini kayaknya sudah ada bocoran-bocoran ke depannya di sesi kedua gitu ya. Dan menurut saya ini sebelum kita launching lagi, mudah-mudahan dari para peserta bisa memberikan komen terhadap materi ini atau bahkan mengusulkan materi apa yang lebih dipentingkan lagi ya, sehingga ke depan akan jauh lebih menarik, dan tidak hanya menarik, jauh lebih bermanfaat. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan ini, kepada tim yang telah mempersiapkan kegiatan ini, dan tentunya kami juga atas nama LKPP memohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam kegiatan dispenser ini. Mungkin ada pertanyaan yang tidak terjawab, atau mungkin ada raise hand yang tidak terlihat begitu ya, mohon untuk bisa dimaafkan. Demikian saya kira, dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan dispenser sesi pertama ini saya tutup secara resmi. Saya kembalikan kepada Rahma selaku MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadli yang sudah menutup acara dispenser di sesi pertama ini. Terima kasih banyak Pak Fadli atas perhatiannya dalam acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih tadi untuk narasumber dan juga pada para peserta ya. Saya juga selaku pemandu acara memohon maaf atas segala kekurangan selama pelaksanaan kegiatan acara dispenser. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan untuk melanjutkan kegiatan dan aktivitasnya sehari-hari. Salam sehat dan salam pengadaan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa lanjut ikut sesi kuis di Telegram ya Bapak Ibu. Kuis. Ya. Terima kasih, izin live. Terima kasih.